saudara-saudari pencinta intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi hari ini Rabu 19 Mei 2021. Injil hari ini sama dengan yang telah kita bacakan dan renungkan pada hari Minggu 16 Mei 2021 yang lalu. Jika saudara-saudari sekalian hendak merenungkannya kembali, silakan membuka lagi video yang ditayangkan pada hari tersebut. Hari ini kita akan renungkan bersama tentang doa Yesus kepada Bapa. Tentu kalau saudara-saudari mau baca, silakan baca Injil Yohanes bab 17 secara menyeluruh. Ternyata Yesus juga berdoa dan mendoakan semua orang yang sangat membutuhkan doanya. Barangkali kita bertanya, mengapa Yesus perlu berdoa? Apakah dia sendiri tidak bisa memberikan semua rahmat yang dibutuhkan oleh orang yang mengadu kepadanya? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia menyingkir sejenak ke tempat yang sunyi? Atau ketika dia naik ke atas gunung? Atau ketika dia menyingkir semalaman setelah ia berkarya bersama para muridnya? Bagaimana Yesus berdoa? Apakah dia bersemadi, bermeditasi, mendaraskan doa-doa mazmur? Atau jangan sampai dia memiliki pola doa sendiri yang sudah dihafal? Ini pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan doa Yesus dan bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa. Saudara-saudara pencinta intisari sabda harian yang terkasih, seperti kita tahu dan yakini bahwa Yesus mengajak para muridnya supaya selalu ada waktu untuk menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dia mengajarkan mereka bagaimana cara berdoa yang baik. Dia mengajarkan mereka doa yang layak di hadapan Bapa, seperti yang kita tahu dan lakukan dengan berdoa Bapa kami. Juga dia sendiri berdoa untuk dirinya sendiri dan bagi para pengikutnya. Hal ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 17, yang seringkali dikenal sebagai doa Imam Agung Yesus, doa seorang pengantara manusia dengan Bapa. Banyak peminat dunia Alkitab yang meyakini bahwa Yesus melakukan doa-doa mistik, doa-doa yang menyatukan dirinya dengan Bapa dalam roh. Dia berdoa semalam-malaman di tempat yang sunyi, diyakini sebagai kesempatan untuk dia secara mistik menyatukan diri dengan Bapa dalam roh. Kekuatan-kekuatan ilahi ditimbanya dalam perjumpaan mistik dengan Bapa. Tidak heran jika dia memiliki begitu banyak pengalaman mistik yang ditampilkan dalam kitab suci Perjanjian Baru. Misalnya, pengalaman mistik yang dia alami pada saat menghadapi cobaan iblis di padang gurun ketika dia berpuasa, atau pengalaman mistik yang dia alami ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan pada saat dia mendengar suara Bapa dari atas langit dan roh yang turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Atau pengalaman mistik yang disaksikan oleh ketiga muridnya di atas gunung yang tinggi saat dia berubah rupa atau transfigurasi, dan seterusnya. Hal-hal ajaib ini dialami Yesus pada saat ada kesatuan mistik dalam roh dengan Bapanya di surga. Yesus berdoa kepada Bapa merupakan suatu kenyataan yang menampilkan kepada kita bahwa Yesus tidak berkarya sendiri dan tidak berkarya dari dirinya sendiri, melainkan dalam kesatuan dengan Bapa dalam roh. Tindakan Yesus yang berdoa menjadi satu tanda ikatan tak terpisahkan di antara ketiga pribadi ilahi, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Yesus selalu satu dengan Bapa dalam karya apapun yang Dia laksanakan di dunia. Pesan untuk kita, saudara-saudari, kita perlu belajar dari teladan Yesus sendiri. Jika Dia yang adalah Putra Allah berani merendahkan diri di hadapan Bapa dan dengan rendah hati berdoa kepada Bapa untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang kesayangannya, maka kita manusia pun sepatutnya memiliki sikap yang rendah hati untuk memohon selalu kehendak Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan harian kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti mengandalkan kita dengan kepercayaan sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati.